Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman yang sedang menonton presentasi kami dan juga Bapak Ari dan juga Bu Iza selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Maritim. Nah, kami dari kelompok 6 kelas MB4D akan mempresentasikan hasil ide bisnis kami yaitu Cemandi Cold Storage Center atau fasilitas penyimpanan dan pendinginan hasil laut untuk mendukung nelayan. Sebelumnya, perkenalkan untuk anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Serlia Desi, dengan NRP terakhir 117, dan rekan saya. Saya Karya Angelika dengan NRP 113. Saya Meisya Kurnia dengan NRP 105. Saya Anissa Trinda Madani dengan NRP akhir 095. Pelabuhan Gisik Cemandi yang berada di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sekaligus tempat distribusi hasil laut ke pasar lokal. Berdasarkan observasi langsung yang kami lakukan, kami melihat bahwa aktivitas perikanan di kawasan ini cukup aktif, namun fasilitas pendukungnya masih terbatas. Karena itu, kami mencoba menganalisis permasalahan utama yang dihadapi nelayan dan pedagang ikan, terutama yang berkaitan dengan penyimpanan hasil laut. Next. Fasilitas penyimpanan dingin atau teknologi modern untuk menjaga kualitas hasil tangkapan laut. Akibatnya, ikan hasil tangkapan cepat mengalami penurunan kualitas, bahkan rusak apabila tidak segera dijual. Kondisi ini membuat nelayan seringkali terpaksa menjual ikan dengan harga rendah karena khawatir hasil tangkapan tidak lagi layak konsumsi. Dari sisi bisnis, masalah ini menunjukkan adanya kebutuhan pasar terhadap fasilitas penyimpanan hasil laut yang lebih modern dan efisien. Next. Baik, untuk selanjutnya, masalah yang kami temui di Pelabuhan Gisik Cemandi yaitu terdapat bau amis di sekitar kawasan pelabuhan dan pasar ikan akibat penyimpanan hasil laut yang masih dilakukan secara tradisional. Dari masalah ini, hasil analisisnya adalah penyimpanan ikan tanpa fasilitas pendingin yang memadai menyebabkan hasil laut lebih cepat mengalami penurunan kualitas dan menimbulkan aroma amis yang menyengat. Kondisi ini juga berdampak pada kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar ikan dan kawasan pelabuhan Gisik Cemandi. Baik, untuk ide bisnis atau solusi inovatif dari kelompok kami, yaitu fasilitas cold storage dan mini ice factory yang terintegrasi. Bisa dilihat seperti pada gambar, merupakan cold storage yang menjadi ide bisnis dari kelompok kami. Baik, jadi apa sih itu fasilitas cold storage dan mini ice factory yang terintegrasi dari ide bisnis kelompok kami? Nah, itu adalah penyediaan fasilitas cold storage dan mini ice factory sebagai solusi untuk membantu nelayan dan pedagang ikan dalam menjaga kualitas hasil laut. Jadi cold storage itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan ikan dengan suhu rendah agar kesegaran dan kualitas hasil tangkapan dapat bertahan dalam waktu yang lebih lama dan tidak cepat rusak. Sementara itu, mini ice factory itu menyediakan pasokan es yang stabil dan terjangkau untuk kebutuhan penyimpanan selama proses penangkapan, distribusi, maupun penjualan hasil laut. Jadi dengan adanya fasilitas ini, nelayan tidak lagi harus menjual ikan secara terburu-buru dengan harga yang rendah karena takut ikan akan cepat rusak. Namun mereka dapat menyimpan hasil tangkapan terlebih dahulu sambil menunggu harga pasar yang lebih baik jika menggunakan ide bisnis ini. Selain itu, kualitas ikan akan tetap terjaga dan juga meningkatkan daya saing produk di pasar, baik untuk konsumen lokal maupun distribusi yang lebih luas. Selain meningkatkan kualitas dan juga nilai jual hasil laut, fasilitas pendingin ini juga membantu mengurangi bau amis akibat penyimpanan ikan secara terbuka dan tradisional sehingga lingkungan pelabuhan menjadi lebih bersih dan nyaman nantinya.
Nah, selanjutnya konsep dari fasilitas cold storage dan mini ice factory yang terintegrasi ini itu bersifat komersial karena lebih menguntungkan. Yang dimana keuntungan ini itu diperoleh dari biaya sewa dari cold storage itu sendiri, lalu ada penjualan ice dan juga adanya penyewaan peti pendingin kepada nelayan dan juga pedagang ikan gitu. Dengan demikian, ide bisnis ini itu tidak hanya menjadi solusi terhadap permasalahan penyimpanan hasil laut di Pelabuhan Gisik Cemandi aja, tetapi juga menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan. Next. Berikut adalah BMC Smart Eco Fishery Hub Gisik Cimandi. Yang pertama ada customer segment, yaitu meliputi nelayan di Pelabuhan Gisik Cemandi, lalu pedagang ikan di pasar Pelabuhan Gisik Cemandi, kemudian pengepul hasil laut di kawasan pesisir Sedati dan Sidoarjo, distributor seafood yang membutuhkan penyimpanan hasil laut sementara, dan juga pelaku usaha hasil laut yang membutuhkan pasokan ikan segar dan es untuk produksi. Kemudian untuk value proposition-nya, yaitu ada menjaga kualitas dan kesegaran hasil laut, lalu mengurangi bau amis, memperpanjang masa simpan hasil laut, serta membantu nelayan mendapatkan harga jual lebih baik. Lalu untuk channel, itu ada penawaran langsung kepada nelayan dan pedagang ikan, lalu kerjasama dengan pengepul hasil laut, serta sistem sewa langsung di area pelabuhan dan pasar ikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada revenue stream, yaitu biaya cold storage dan juga penjualan es serta biaya penyimpanan hasil laut. Kemudian ada juga customer relationship, di mana pertama kerjasama langsung dengan nelayan dan pedagang ikan. Kemudian ada layanan sewa harian atau bulanan cold storage dan mini X factory tersebut. Terakhir yaitu pelayanan penyimpanan yang mudah dan terjangkau. Nah, selanjutnya ada key resources, yaitu berupa cold storage, lalu ada mini ice factory, listrik, dan area penyimpanan serta mesin pendingin. Nah, untuk key activities-nya sendiri terdapat penyimpanan hasil laut, operasional logistik cold chain, yaitu memproduksi es batu dan menyewakan ruang penyimpanan dingin atau cold storage-nya. Lalu yang terakhir yaitu perawatan fasilitas pendingin. Next. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu Cape Partnership. Yang pertama ada nelayan lokal Pelabuhan Gisik Cemandi itu sendiri. Kemudian ada pedagang ikan di pasar Pelabuhan Gisik Cemandi untuk modal cold storage dan pabrik es. Lalu ada distributor hasil laut. Dan yang terakhir yaitu cost structure. Yang pertama ada biaya investasi awal, yaitu pembelian mesin es dan ruang pendingin atau cold storage. Kemudian biaya operasional, yaitu listrik untuk cold chain, operasional produk es, dan upah pekerja. Kemudian uh, ada biaya pemeliharaan, yaitu perawatan fasilitas dan maintenance mesin es.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.